Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan di saat ini. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Untuk kali ini sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Sebelum kita menginjak ke acara materi, mungkin untuk penyamaan kita akan ada ice breaking terlebih dahulu. Kepada Bapak Angga untuk memimpin ice breaking kali ini. Dipersilakan. Sebelumnya ke Pak Wira yang sudah memberikan waktu untuk ice breaking. Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar untuk merilekskan pemikiran kita. Nanti saya bilang SMK, Bapak Ibu bilang bisa ya. Terus saya bilang lagi sekolah penggerak, Bapak Ibu bilang mantap. Yes, yes, yes. Ya, 3 kali ya. Oke, sambil siap, Bu Imas, tolong dinyalakan itunya, mic-nya, biar kedengaran suaranya Bu Imas. Halo, Bu Imas. Sepertinya jaringan juga, Pak. Iya, kayaknya Bu. Mungkin kita mulai aja, Pak, nggak apa-apa. Nanti biar sambil berjalan. Oke. Oke. Kita mulai ya. Siap. SMK. Bisa. Bisa. Ya. Sekolah penggerak. Mantap. Mantap. Yes, 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 yes. yes, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melaksanakan ice breaking. Saya kembalikan lagi ke Pak Wira sebagai moderator. Monggo, silakan Pak Wira. Ya. Terima kasih Pak Angga yang telah memberikan semangatnya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Dan untuk berikutnya adalah materi tentang asesmen yang akan disampaikan oleh Ibu Mayang Oktaviani. Dengan segala hormat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Wira. Selamat malam Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya. Oke, semangat. Baik. Nah, untuk hari malam ini, kita akan membahas materi mengenai asesmen ya. Baik, di sini saya izin share screen. Mangga Bu. Bapak Ibu sudah nampak di tampilan Bapak Ibu? Ada Bu, lagi proses. Lagi proses, oke. Kalau sekarang sudah ada? Ada Bu, ada. Oke, siap. Nah, baik ya, sebelum ke materi, coba saya mau tahu dulu ya. Di sini kan kita semua sudah, pokoknya kan kita semua guru di sini tentu kita sering melakukan asesmen di kelas gitu ya. Nah, coba kepada Ibu Imas. Halo Bu Imas. Halo Bu Imas. Iya Bu. Oke, Ibu. Halo Bu Imas, ada ya Bu? Ada Bu. Iya, ada. Oke, Bu Imas, coba ya saya mau tanya. Ibu kenapa gitu ya, apakah proses asesmen itu penting dalam pembelajaran? Lalu jika iya, tolong Ibu bantu dijelaskan kenapa bisa dikatakan penting seperti itu. Iya Bu, asesmen itu adalah salah satu kegiatan kita sebagai seorang guru. Kenapa penting? Pasti sangat penting karena di dalam suatu kegiatan itu harus ada evaluasi. Evaluasi yang kita sekarang baru adalah dengan istilah asesmen. Nah itu, tapi asesmen ini kan merupakan
bukti akhir dari proses kegiatan belajar yang kita lakukan di awal sampai di akhir. Itu mungkin barangkali Bu pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Imas. Ya, jadi betul ya, asesmen ini sebagai salah satu metode evaluasi bagi guru, bagi kita, untuk mengetahui seberapa berhasilkah kita mengajar kepada siswa. Ya, baik. Terima kasih Bu Imas. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Pak Angga atau Pak Wira, Angga? Oh, kalau saya cuma ini aja ya, izin menguatkan saja mungkin. Tadi dari paparan Bu Imas bahwa asesmen itu penting karena menjadi bukan satu proses penilaian terhadap potensi peserta didik. Kompetensi di sini artinya kelemahan-kelemahan peserta didik. Nah, asesmen itu sendiri kan ada 3 jenis ya, diagnostik, formatif, dan sumatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, hanya menguatkan saja. Mungkin Pak Wira bisa menambahkan kembali. Ya, mangga Pak Wira. Diagnostik itu sendiri, Bu, itu adalah penilaian di awal untuk mengetahui gambaran karakteristik peserta didik itu seperti apa, dari keragamannya seperti apa, kompetensinya seperti apa, mungkin itu pendapat saya. Siap. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Baik ya, luar biasa jawabannya. Nah, betul ya, tadi telah disinggung oleh Bapak Angga dan juga Pak Wira. Ini sudah sangat disinggung tentang materi kita hari ini, bahwa asesmen di sini memang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, asesmen diagnostik, nah kemudian asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini mari kita bahas bersama-sama gitu ya. Nah, yang pertama betul tadi asesmen diagnostik. Nah, asesmen ini merupakan kegiatan asesmen yang dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran diberlangsungkan. Nah, lalu tujuannya apa? Tujuan asesmen ini adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, tentu ketika kita akan melakukan pembelajaran, kita perlu tahu dulu bagaimana kondisi siswa yang bersangkutan yang akan kita ajar. Nah, setelah kita mengetahui kondisi siswa tersebut, tentu kita bisa menentukan jenis pembelajaran yang seperti apa yang cocok dengan siswa tersebut. Nah, ini sesuai dengan prinsip pembelajaran paradigma baru ya, bahwa kita harus menyesuaikan segala pembelajaran dengan kondisi maupun kebutuhan peserta didik. Nah, di sini untuk asesmen diagnostik sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada asesmen diagnostik non-kognitif, dan yang kedua adalah diagnosis kognitif. Nah, tentu kalau non-kognitif, ini merupakan jenis asesmen yang diberikan oleh kita untuk mengetahui kondisi psikologis maupun mental atau emosi siswa. Jadi asesmen ini sifatnya adalah tidak mengarah kepada penilaian secara kognitif ataupun pengetahuan, tetapi lebih pada bagaimana perkembangan psikologi siswa, bagaimana emosinya, minatnya, bakatnya, karakternya, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau yang asesmen diagnostik kognitif, ini adalah bentuk penilaian awal pembelajaran untuk mengetahui kompetensi awal siswa. Tentu ini berkaitan dengan ranah kognitif ya, atau pengetahuan, seperti itu. Nah, di sini, setelah kita mengetahui jenis asesmen diagnostik, non-kognitif maupun kognitif, tentu kita juga harus mengetahui ini bagaimana sih proses implementasinya di sekolah gitu ya. Nah, di sini ada tahapan pelaksanaannya. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, ini kita harus melaksanakan ketiga tahapan ini. Yang pertama tentu persiapan, nah yang kedua itu pelaksanaan, dan yang ketiga tindak lanjut. Dalam tahap persiapan, nah, di sini kan informasi yang akan kita gali saat asesmen diagnostik
berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, ataupun aktivitas siswa selama belajar di rumah, bagaimana kondisi keluarganya, pergaulannya, minatnya, karakternya, dan sebagainya. Nah, maka pada tahap persiapan, di sini kita perlu menyediakan daftar pertanyaan kunci yang bisa kita tanyakan nanti saat proses pelaksanaan. Tentu untuk mengetahui informasi seperti berikut ini, kita perlu melakukan yang namanya sesi tanya jawab dengan siswa yang akan kita diagnosa seperti itu. Nah, maka di sini yang pertama di tahap persiapan, tentu kita harus menyiapkan dulu daftar pertanyaan kunci untuk siswa dijawab. Nah, coba kepada Pak Wira ya, Pak Wira. Nah, di sini untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, coba kira-kira pertanyaan seperti apa yang akan Bapak tanyakan ke anak untuk kita bisa mengetahui keadaan psikologis maupun emosinya. Nah, enggak Pak Wira, bagaimana? Mungkin untuk yang pertama tentang bagaimana kondisi rumahnya. Oke. Seperti itu Bu. Nah, terus kasih emosi sedang kondisi apa sekarang, kan seperti itu. Oke, baik. Terus punya kamar untuk ruang belajar sendiri enggak, kan seperti itu. Oke, Ya, baik. seperti itu mungkin pendapat saya. Oke, baik ya. Baik, dari Pak Wira. Tadi mungkin ini apa ya namanya, itu gambar emosi ya Pak ya, untuk menggambarkan bagaimana emosi siswa. Baik ya, betul. Nah, tadi ya, tiga pertanyaan dari Pak Wira, itu bisa menjawab bagaimana kondisi siswa. Nah, apakah dia di rumahnya dia punya kamar sendiri, bagaimana perasaan dia ketika kita tanya, bagaimana kondisi keluarganya. Nah, maka ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa, tentu di sana akan banyak sekali jawaban yang beragam. Apakah misalkan ada yang memilih emoji sedang senang, ataupun kebalikannya sedang marah, sedang sedih, dan sebagainya. Nah, lalu tadi, bagaimana kondisi di rumahnya? Apakah orang tuanya misalkan keadaan harmonis, ekonominya bagus, dan sebagainya. Nah, informasi seperti itulah yang kita perlukan untuk nanti kita jadikan bahan pertimbangan rencana pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak. Nah, kemudian tadi setelah kita menyediakan alat asesmen ataupun instrumennya, pertanyaan yang akan kita tanyakan ke anak, maka tentu masuk pada tahap pelaksanaan ya. Nah, tentu ini mah kita langsung saja kita lemparkan pertanyaan ke anak. Ini bisa kita lakukan secara lisan ya, maksudnya kita langsung tanya jawab dengan anak tatap muka, ataupun jika tidak memungkinkan langsung wawancara, ini bisa kita lakukan secara tertulis. Jadi kita perlu menyediakan alat tulis untuk siswa menuliskan jawaban mereka. Nah, kemudian ada tindak lanjut. Tindak lanjut di sini merupakan sebuah langkah yang harus kita jalankan untuk menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan asesmen yang telah kita lakukan. Nah, untuk tindak lanjut, tentu ini merupakan sebuah langkah untuk menindaklanjuti jawaban-jawaban maupun hasil asesmen yang berarahkan kepada hal yang negatif ya. Misalkan setelah kita lemparkan jawaban ke anak, ternyata banyak jawaban yang si anak sedang tidak dalam keadaan bahagia, ataupun kondisi keluarganya tidak mendukung dia untuk semangat belajar, ataupun dia ekonomi keluarganya juga misal sedang kurang baik sehingga dia juga kurang semangat belajar ya. Nah, maka hal-hal yang memang kita bisa sebut negatif tadi, emosi yang kurang baik, motivasi yang kurang, karakter yang kurang baik dalam belajar, nah maka hal-hal seperti itu harus kita tindak lanjuti agar si hal-hal yang negatif tadi bisa berubah sehingga lebih mendukung kepada pembelajaran yang akan dia terima. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan kita menerima jawaban-jawaban yang memang mengarah kepada hal yang kurang baik? Hal atau tindak lanjut seperti apa yang bisa kita lakukan? Oke.
Mangga, siapa yang mau mencoba bentuk tindak lanjut untuk tadi ya, untuk menangani masalah-masalah yang memang tadi dalam berkaitan dengan kondisi ataupun psikologi siswa. Oke, Oh, Iya, Bu. izin. Ya, mangga siapa dulu? Boleh Pak Angga dulu, nanti Pak Wira ya. Kalau menurut saya menindaklanjuti hasil dari pertanyaan tadi terhadap psikologi siswa, pertama yang harus kita itu adalah menghubungi orang tuanya, mendiskusikan hasil dari pertanyaan tersebut, karena ini menyangkut emosional siswa ya. Iya, betul. Maka alangkah lebih baiknya kalau orang terdekat yaitu lingkungan keluarga yang memberikan masukan. Selain itu juga kita berkomunikasi dengan teman sebayanya atau teman kelasnya. Bagaimana karakter beliau atau peserta didik itu dalam kelas, apakah aktif, apakah pasif, apakah dia hanya melihat biasa-biasa saja atau seperti apa. Nah, itu momen yang penting bagi psikologis karena orang-orang terdekat itu yang mampu mengetahui karakter peserta didik itu sendiri tanpa mengesampingkan pihak lain, karena di sini penanganan psikologis ya lebih efektif menggunakan keluarga dan teman dekatnya. Itu saja. Silakan bagi ada yang menambahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Angga, lengkap sekali. Mangga Pak Wira mau menambahkan, silakan. Ya, saya akan menambahkan dari Pak Angga tadi untuk tindak lanjutnya kepada siswa yang tadi agak negatif ya, itu harus butuh pendampingan ya. Misalkan dari konseling, ya kan, dari konseling atau wali kelasnya. Bahkan mungkin kalau lebih parah lagi itu membutuhkan pendampingan dari ahli, ya kan. Kalau ada psikiater seperti itu butuh pendampingan, itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih Pak Wira. Ini jawabannya sudah saling melengkapi ya. Kalau Pak Angga melihat dari sisi orang terdekat, yaitu keluarga, orang tua, dan juga teman dekatnya atau teman sebayanya ya. Sedangkan Pak Wira ini lebih menyoroti kepada bantuan wali kelas ataupun guru BK. Bahkan ketika memang sudah sampai pada tahap yang agak parah ya, tentu bisa kita minta bantuan kepada ahlinya atau psikiater tadi. Baik ya, terima kasih. Nah, betul tadi bahwa tahap tindak lanjut di sini ini merupakan tahap yang harus kita lakukan ketika kita telah mengidentifikasi emosi negatif ya atau motivasi belajar yang kurang, kondisi-kondisi yang memang tidak mendukung anak dalam maksimal dalam belajar ya. Nah, tentu hal ini diperlukan agar kita bisa merubah sedikit demi sedikit bagaimana kondisi-kondisi negatif tadi bisa mengarah kepada hal yang lebih positif. Tentu di sini untuk mempersiapkan mereka lebih siap dalam menerima maupun melakukan pembelajaran. Nah, baik ya. Selanjutnya di sini bentuk asesmen diagnostik non-kognitif ya. Nah, tadi mohon maaf, tadi sudah ini dibahas. Nah, yang kedua adalah bentuk asesmen diagnostik yang kognitif. Nah, jadi kalau bentuk asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, maka ketika misalkan pada awal semester ya, ketika kita akan memulai pembelajaran, nah alangkah baiknya kita melakukan asesmen ini terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kompetensi siswa ataupun kemampuan siswa dalam materi yang akan kita ajarkan. Nah, untuk tahapannya sebetulnya sama saja dengan tahapan pada asesmen diagnosis non-kognitif. Tentu ada persiapan, kemudian yang kedua ada pelaksanaan, nah dan yang ketiga ada tahap diagnosis ataupun tindak lanjut ya. Nah, di sini karena memang ini untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam satu mata pelajaran, dalam tahap persiapan kita memerlukan untuk menyusun daftar soal yang akan kita berikan kepada anak. Nah, gitu ya. Jadi setelah kita membuat jadwal pelaksanaan, tentu harus kita susun dulu soal-soal dari materi yang akan kita
ujikan kepada anak. Nah, gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya ini harus meliputi 3 indikator ini. Nah, yang pertama adalah 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran yang baru. Nah, jadi kalau ini berarti 2 pertanyaan itu harus sesuai kelasnya. Ketika yang akan kita uji adalah siswa kelas 10, berarti kita memberikan soal yang memang setara untuk kelas 10. Nah, kemudian yang kedua, 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawah. Berarti kita cari pertanyaan yang dari kelas bawah, level bawah. Kemudian yang ketiga, ini 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Nah, jadi komposisi soal seperti inilah yang bisa kita buat untuk kita berikan kepada siswa dalam melakukan asesmen diagnostik kognitif, seperti itu. Nah, lalu ketika telah disusun pertanyaan, nah tentu kita langsung berikan kepada semua siswa di kelas. Nah, lalu bagaimana untuk pengolahannya? Nah, ini kita langsung saja kepada ini ya, langsung ke hasilnya. Nah, jadi setelah diberikan asesmen kepada siswa, setelah diolah, nah maka kita akan mendapatkan 3 indikator sebagai berikut ya. Nah, jadi ini contoh soalnya. Ini contoh di soal matematika ya. Nah, ini ada soalnya, panjang pensil adalah berapa sentimeter? Opsi A 10, opsi B 7, dan opsi C ini adalah 3. Nah, maka ketika siswa menjawab opsi A, ini tentu adalah jawaban yang betul. Nah, maka ini siswa dikatakan sebagai siswa yang paham utuh akan materi. Nah, lalu tindak lanjutnya apa? Ketika siswa sudah memenuhi indikator paham utuh, nah maka pembelajarannya itu dapat dilanjutkan pada HD berikutnya ataupun tujuan pembelajaran yang berikutnya. Ya, jadi karena dia sudah dianggap paham utuh akan materi ini. Kemudian, ketika siswa menjawab B atau C, nah ini untuk opsi B, paham sebagian, opsi C tidak paham, nah maka tindak lanjut yang harus kita lakukan adalah kita memberikan remedial. Nah, remedial dengan menekankan pada materi yang memang soalnya diujikan. Nah, karena ini kan soal matematika, ini tentang menentukan cara menentukan panjang ukurannya, ukuran panjang. Nah, maka ketika memang siswa masuk pada 2 kategori ini, maka kita berikan remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan sebagainya. Nah, sampai seperti itu. Ketika memang ada 10 soal, ya kita harus kita harus menganalisis satu persatunya. Kita tentukan apakah dalam soal itu siswa masuk pada kategori mana gitu ya. Nah, maka nanti kita bisa melihat, oh siswa ini kurang pahamnya dia di materi misalkan tentang cara mengukur ukuran. Nah, berarti kita berikan remedinya di sana. Jadi, pemberian remedial bisa kita berikan hanya di materi yang memang belum dia pahami atau belum dia kuasai. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, dari asesmen diagnostik ini, baik non-kognitif maupun kognitif, silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik ya. Nah, kalau sudah jelas yang ini saya izin menampilkan satu lagi materi ya. Tadi kan ada 3 jenis ya untuk asesmen, diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, ini untuk 2 lagi, ini ada di file yang berbeda. Oke, baik. Bapak Ibu sudah berubah tampilannya? Sudah ya. Nah, oke. Tadi kan setelah kita bahas bahwa asesmen diagnostik itu kita lakukan pada awal pembelajaran ya. Jadi di awal pembelajaran untuk mendiagnosis kemampuan awal siswa. Nah, lalu yang kedua di sini
ini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, mungkin bentuk asesmen ini tentu sering kita lakukan pada kelas yang kita ampu gitu ya. Nah, sejauh ini sejauh apa pemahaman Bapak dan Ibu mengenai asesmen formatif dan sumatif ini? Mungkin ada yang mau mencoba, silahkan. Oke, silahkan Pak Wira. Kalau asesmen formatif itu dilaksanakan di dalam proses pembelajaran, Bu. Betul, dalam proses Kalau pembelajaran. sumatif itu adalah di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran. Oke. Itu ya. Jadi betul, kalau asesmen formatif ini bentuk asesmen yang kita lakukan di tengah ataupun dalam proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif ini kita lakukan pada akhir pembelajaran. Nah, langsung saja kita pada konsep dasarnya. Nah, baik ya, di sini ini ada jenis asesmen. Nah, ketika kita melihat bagan ini, baik, nah di sini kan untuk asesmen ini, sebetulnya asesmen harus kita pahami sebagai 3 prinsip ya. Yang pertama itu adalah asesmen as learning atau asesmen sebagai pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, asesmen for learning ataupun asesmen untuk pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah asesmen of learning ataupun asesmen pembelajaran. Nah, dari ketiga bagian ini, asesmen formatif meliputi asesmen sebagai pembelajaran dan juga asesmen untuk pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen pembelajaran. Berarti ini penilaian pembelajaran saat akhir pembelajaran. Nah, dari konsep di sini perlu kita pahami bahwa asesmen itu bukan hanya kegiatan yang kita lakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa di akhir pembelajaran. Tetapi asesmen juga harus kita terapkan sebagai refleksi proses pembelajaran ataupun sebagai proses perbaikan untuk pembelajaran. Nah, makanya di sini kenapa asesmen formatif sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, karena untuk mengetahui sejauh mana siswa bisa menerima pembelajaran yang kita lakukan dan juga kita bisa langsung memperbaikinya. Nah, kalau hanya melakukan asesmen di akhir pembelajaran, tentu ini akan menumbuhkan paradigma pada siswa bahwa hasil lebih penting daripada proses. Nah, tetapi ketika kita mengedepankan atau mendominankan asesmen formatif, maka kita bisa membantu menumbuhkan pemikiran pada siswa bahwa belajar itu bukan hanya untuk mencapai hasil, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita berproses di dalamnya. Ya, jadi dalam pembelajaran paradigma baru ini, tentu asesmen formatif memegang peranan yang lebih dominan dibandingkan asesmen sumatif. Tetapi bukan kita menghilangkan juga asesmen sumatif, tetapi tentu asesmen formatif di sini peranannya lebih penting. Seperti itu. Nah, di sini asesmen formatif adalah metode evaluasi untuk melakukan evaluasi pada proses pemahaman murid, kebutuhan belajarnya, dan juga kemajuan akademik selama pembelajaran. Nah, di sini asesmen formatif juga ketika dalam proses pembelajaran, tentu kita perlu memberikan umpan balik kepada mereka secara berkala maupun berkelanjutan. Nah, bagi murid, asesmen ini berfungsi untuk membantu mengidentifikasi kekuatan mereka apa, kelemahan mereka apa. Tentu mereka bisa menentukan langkah apa yang mereka harus lakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Nah, kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen ini bisa berfungsi sebagai pemberian informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi oleh murid. Nah, sehingga dengan mengetahui tantangan ini, kita bisa
mengidentifikasi, lalu kita bisa mencarikan solusi bagaimana agar hal-hal yang menjadi tantangan tadi bisa diselesaikan, ya. Dan kemudian asesmen ini dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Nah, jadi tidak hanya guru yang bisa menilai pada proses saja, tetapi temannya juga bisa penilaian antara teman ataupun refleksi diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, asesmen sumatif. Bentuk asesmen ini merupakan metode evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, baik. Kalau misalkan di akhir pembelajaran, berarti ini biasanya dalam bentuk apa nih asesmen ini, Bapak Ibu? Ya, Izin silakan. menjawab. Iya, Mangga, silakan. Asesmen formatif ini adalah metode evaluasi di akhir pembelajaran. Bisa juga seperti mungkin kalau di akhir semester misalkan PAT misalkan ya. Nah, oke, betul. PTS gitu ya. Nah, iya, itu betul. Oke, baik. bisa Oke. Nah, betul ya. Nah, jadi betul tadi dari Pak Angga bahwa asesmen sumatif ini tentu merupakan evaluasi pada akhir pembelajaran. Dan biasanya kalau memang di sekolah ya kita tidak asing dengan yang namanya PAT ataupun PTS ataupun ulangan harian dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk ujian tadi, ujian akhir ya, ujian tengah semester itu merupakan bentuk penilaian pada akhir pembelajaran. Nah, maka tadi ya, bukan kita menghilangkan asesmen ini, tetapi kita harus menekankan pada penilaian pada prosesnya. Karena kalau kita hanya mengedepankan pada asesmen sumatif atau asesmen di akhir, tentu nilai ujian tidak menjamin atau tidak bisa menggambarkan kompetensi yang mereka capai pada proses pembelajarannya. Tetapi ketika kita mempertimbangkan juga dengan bagaimana dia selama pembelajaran, bagaimana keaktifannya, bagaimana dia menyampaikan gagasan-gagasannya, nah maka itu bisa kita pertimbangkan. Nah, makanya di sini asesmen formatif di sini adalah bentuk asesmen. Nah, di sini ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini kita sambil lihat gambarnya ya. Nah, di sini assessment of learning ataupun penilaian pembelajaran ini pada saat ini dominan dilakukan oleh guru. Ya. Nah, di sini ini bisa dilihat untuk gambarannya. Ini assessment of learning. Nah, kemudian di sini adalah assessment for learning ataupun assessment as learning. Berarti di sini adalah assessment formatif saat proses pembelajaran dan di sini adalah assessment sumatif pada akhir pembelajaran. Nah, kondisi saat ini masih banyak guru yang melakukan assessment melalui sistem seperti ini. Jadi, asesmen di akhir pembelajarannya lebih dominan untuk jadi asesmen di akhir pembelajarannya dominan memberikan nilai di raport. Nah, sedangkan asesmen pada prosesnya ini memeran peranan yang lebih rendah atau yang lebih kecil. Nah, tetapi harapan kita dengan kurikulum paradigma baru ini, maka kita bisa melakukan perubahan pada sistem penilaian yang kita lakukan. Jadi di sini asesmen formatif saat proses pembelajaran tentu harus mendominasi pada asesmen sumatif yaitu pada akhir pembelajaran. Nah, maka ketika kita melakukan penilaian di kelas, tentu kita harus mempertimbangkan bagaimana si anak ketika proses pembelajaran. Jadi harus memegang peranan yang lebih berat ataupun yang lebih penting dibandingkan dengan nilai ujian akhir mereka maupun nilai ulangannya. Seperti itu ya. Nah, maka dengan harapan kurikulum baru ini, nah tadi seperti saya sudah sampaikan, nah maka kita bisa menumbuhkan pemikiran pada siswa bahwa yang paling penting adalah dalam proses bagaimana mereka berusaha, bagaimana mereka belajar dibandingkan mereka berorientasi kepada hasil gitu ya. Jadi yang paling memberikan banyak pengalaman tentu di proses. Hasil hanyalah sebagai
sebagai bonus saja atau sebagai hadiah saja. Seperti itu. Nah, ini ya, ini bentuk piramidanya. Nah, jadi ini asesmen formatifnya ada di paling bawah, yaitu asesmen sebagai pembelajaran atau asesmen as learning. Kemudian yang kedua, asesmen untuk pembelajaran, dan paling puncak adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen atau penilaian akhir pembelajaran. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Alhamdulillah jelas, Bu. Alhamdulillah jelas ya. Oke, baik. Jika sudah jelas, nah maka di sini kita langsung beralih saja pada ruang kolaborasi ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, silakan masuk ke atau silakan berdiskusi di kelompok kecilnya ya. Untuk kelompok 1 ada Pak Wira, kemudian Pak Dulgani dan Ibu Imas. Kemudian kelompok 2 ada Pak Angga dan Pak Sair ya. Nah, untuk kelompok 1, silahkan diskusikan mengenai bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tidak tertulis ya untuk kelompok 1. Nah, sedangkan untuk kelompok 2, silahkan diskusikan mengenai bentuk-bentuk asesmen yang tertulisnya. Nah, baik ya. Oke, untuk 15 menit ke depan, silahkan berdiskusi. Nanti setelah 15 menit kembali ke sini untuk mempresentasikan hasilnya masing-masing seperti itu ya. Oke, siap Bapak Ibu? Iya, siap. Oke, siap. Baik, pre-memory. Oke. Siap. Bapak Ibu. Ada nggak ini soal saya? Iya, ada, siap Bapak. Oke, Bapak Ibu. Ada Mayang? Iya, ada Pak, ada. Ya, selamat datang Pak Ya, Dulgani. Oke. Teman ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, silakan langsung saja perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan diskusinya. Boleh di-share screen, Mangga? Bentar ya, Bu. Nanti yang menjelaskan Bu Imas ya. Ya, Mangga. Bu Imas siap ya, Bu Imas? Screenshot-nya mana, Bu? Ya, ini Pak Wira sedang proses. Oh iya, Pak Wira, punten. Saya baru utak-utik ini, gang bayi ya menang gitu ya. Iya, selamat datang Pak Sair. Iya. Iya, Bapak. Kita sudah sampai ke Ya, kolaborasi, Pak. Ya, halo Bapak. Nanti tinggal mengikuti ya, Pak ya. Kita lagi diskusi ini ya. Betul. Betul, iya, betul. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Bapak. Ya, Bu. Ya, belum ada Pak Wira? Belum ada. Sudah lebih dari 20. Ya. Bapak Ibu sudah ada di Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ada. Belum. Oke, sambil nunggu yang Pak Wira, mungkin yang Pak Angga dulu aja ya, enggak? Pak Wira, ya Pak Angga dulu. Enggak. Belum muncul ya, Bu ya? Iya, belum muncul, Pak. Oke, nanti dikirim ke Ibu aja ya. Oh iya, boleh, Mangga. Ya, Mangga sambil nunggu yang Pak Wira, Mangga boleh Pak Angga dulu. Udah ada belum, Bu? Sebentar, Pak. Belum, Mbak Angga. Iya, belum Pak Angga. Aku siap. Oke. Ini sedang proses, Bu. Oke, siap. Sudah adakah? Masih belum ada, Pak? Bentar, Bu. Ya, enggak. Oh, belum ada, Bu. Dicoba di-share atau di... Iya, baik. Siapa tahu saya udah kirim ke WA, Bu. Iya, siap. Mungkin nanti Pak Sair yang bisa menjelaskan. Pak Sair, oke? Oke, Mas Said ya. Siap ya, Pak Said ya. Jelas nggak ininya, Bu?
Iya, iya nanti saya tampilkan Ya, PPT-nya. ya. Nah, nanti Bapak boleh Oke, silakan. ya. Bapak Ibu sudah ada belum? Belum, Bu. Belum ya? Baik, sebentar. Itu di atas ada tapi nggak jelas tuh. Ya, kalau sekarang sudah ada? Iya, Belum. nggak jelas lagi. Belum, Bu. Belum. Kalau sekarang gimana? Masih belum? Masih belum, Bu, belum. Bentar ya. Kalau di saya sudah, kalau sekarang masih belum juga? Kecil, Bu, Belum, Bu. kecil. Belum. Kecil. Kecil. Baik, kalau sekarang Masih sama tetap. masih kecil juga, Pak? Iya. Oke. Kalau di yang lain ini bagaimana? Apakah sama? Belum terlihat? Nggak ada Belum. malah, Bu. Nggak Nggak kelihatan. ada? Saya ada cuma kecil, Bu. Kecil, Pak. Aduh, Enggak. sebentar, Pak. Itu mah bukan screen, Pak. Ini file Bu Oh. Mayang. Oh, Bentar. Di tampilan Bukan Bapaknya iya. ini bagaimana? Aduh, Eh. sebentar, Pak. Ya, sebentar ya. Saya stop dulu. Mending di stop dulu Bu semua, Bu. Iya. Nah, satu. Oke. Sok, sekarang Kalau sekarang nah ini. gimana? Ada? Udah, Bu. Udah ya? Nah, baik. Oke, ke atas. Bentar. Ya, silakan Pak Said, mangga Pak. Ini perwakilan kelompok 2 ya Pak Said. Anggotanya Pak Angga sama Pak Said Rahman. Ya, mangga Bapak. Ini yang diperbesar, Bu, itu di atas kecil, Bu. Di Sekarang atas kecil. kalau sekarang gimana Pak? Masih belum terbaca? Masih sama. Masih sama? Iya. Kalau di Bu Angga dan Pak Angga gimana? Di Bu Imas dan Pak Angga sama juga belum jelas? Udah. Udah. Ini pas Sekarang kamera udah muncul, Bu. Oh iya. HP-nya besar aja. Iya Pak Said. Mangga di zoom aja Pak di layar HP Bapaknya. Yang di atas lah zoom-nya. Di atas yang mana Bapak? Enggak. Yang Bapak itu di ini aja sama jari, diangkat ke atas 2. Ya, gimana Bapak? Gini gitu. Iya, mangga di Bapaknya di layarnya diperbesar sama jari Pak, itu di tampilan layarnya. Oke, nanti dulu, Bu. Oke, Jadi saya khawatir hilang bahasanya. Ya. Iya. Udah ada, Bu. Iya, udah ada. Oke. Ya. Oke, silakan Bapak langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya baru hadir karena sesuatu hal yang ada hambatan ini ya. Iya, siap. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis asesmen yang tidak tertulis, Bu ya. Iya, betul. Nah, pertama refleksi, kemudian esai, kemudian jurnal, kemudian poster. Nah, itu jenis-jenis asesmen. Itu, Bu. Kenapa? Tertulis, Bu, koreksi itu salah saya ketiknya. Oh, iya, siap. Tolong diedit aja, Bu. Iya, tertulis siap, ya. Ya, ini ini ya, maaf. Jenis asesmen yang tertulis, nah itu bentuknya atau jenisnya adalah refleksi, nah kemudian esai, kemudian jurnal, kemudian yang keempat adalah poster ya. Oke, ya. Mangga Bapak. Refleksi itu adalah melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, itu nanti mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, hasil refleksi ini dapat digunakan oleh guru untuk melihat sisi lain proses dari pembelajaran. Oke. Kemudian selanjutnya esai. Esai itu merupakan sesuatu yang perlu untuk mengasah keterampilan menulis akademis murid, seperti mengembangkan, kemudian menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan
juga untuk menggunakan referensi dengan tepat. Oke, Kemudian baik. mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Nah, Baik. selanjutnya adalah jurnal. Jurnal ini adalah melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Kemudian biasanya ditulis dengan bahasa yang bersifat formal sehingga memberikan kebebasan berpikir kreatif. Kemudian selanjutnya menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara kebebasan berpikir kreatif, menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara jelas perkembangannya, berkesinambungan. Oke, Nah, baik. kemudian selanjutnya Bu ya, Ya, satu lagi ya Pak. Nah, ini, mangga. poster itu adalah mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara menarik. Ya, cara menarik mungkin Bu gitu ya. Supaya Oke. memberikan daya tarik gitu. Oke, baik Nah, ya. kemudian selanjutnya Ya, sudah Bapak. Nah, sudah Bu ya. sudah Nah, ya, itulah betul. yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya utarakan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sekian Oke. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Sair ya dari kelompok 1 tentang bentuk-bentuk asesmen yang tertulis. Nah, mangga untuk kelompok 2 ya. Pak Wira, silakan mau siapa? Singkat saja ya Pak ya. Pak Wira, punten mikrofonnya diaktifkan dulu. Oh iya, ya. Mangga Bapak 2 menit ya Pak ya. PPT-nya ada di Ibu. Tolong Oke. ya, Bu. PPT-nya sebentar. Tadi saya berbicara langsung. Baik, untuk kelompok ya, nanti yang presentasinya siapa, Ibu Imas atau Pak Wira? Bu Imas, mau Bu Imas? Bu Imas, siap Bu Imas? Siap Bu, mangga silakan di-share itunya. Oke, siap Ibu. Sebentar ya, Semangat, saya semangat, sedang buka dulu. Semangat. Pak Wira, mana Pak Wira? Ya, sebentar Ibu. Sebentar. Pak Wira baik hari Ibu Mas deh. Ini disebut-sebut. Baik, Bapak Ibu sudah ada? Ada Bu, ya. Ya ada. Ya, ada ya. Ya, mangga Ada. Bu Imas singkat ya. Silakan disampaikan hasil diskusinya, Bu Imas. Halo Bu Imas. Halo. Halo Bu Imas. Kalau nggak ada, saya aja deh, Bu. Ya dah, mangga Pak Wira dulu aja. Nanti kalau beliau sudah ada, bisa dilanjut sama Bu Imas ya. Silakan Pak. Langsung aja untuk bentuk asesmen tidak tertulis itu ada 5. Yang pertama itu ada diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Ya, ini. Oke, selanjutnya diskusi kelas ini adalah salah satunya adalah untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi, ya, khususnya di depan publik atau mengungkapkan pendapat di depan kelas. Ya kan, intinya seperti itu. Ya, karena waktunya kita singkat saja ya. Yes, baik. Mengutarakan seperti itu ya. Untuk drama ini mengembangkan kemampuan seni peran. Ya, di dalam drama itu ada berperan sebagai apa kan seperti itu. Ya. Oke, berikutnya produk. Ya, di sini adalah produk itu membuat hasil. Ya, ada model miniatur 3 dimensi. Ya, di sini ada ya macam-macam lah kalau dulu dalam bentuk seni rupa lah di situ. Yang berikutnya adalah presentasi. Ya, di sini mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi
mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Ya, jelaskan di situ. Dan yang terakhir dan yang kelima adalah tes lisan. Ya, tes lisan ini ada tanya jawab secara lisan, mengkonfirmasi pemahaman murid, dan juga menerapkan umpan balik ya, tanya jawab di situ. Mungkin cukup saja dari kelompok 2. Mungkin nanti narasumber bisa lebih melengkapi lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Wira, perwakilan kelompok 1, kelompok 2, mohon maaf ya. Oke, sudah lengkap ya, betul tadi. Mungkin sebelum saya, ada yang mau menanggapi dulu dari kelompok lain, enggak? Saya mungkin sebentar ya, menambahkan. Ya, silakan Pak. Berarti proses tanya jawab dalam proses pembelajaran itu termasuk tes lisan ya? Ya, mangga Pak Wira. Ya, betul Pak Angga, tes lisan karena di situ ada langsung interaksi, ya kan? Ada umpan balik ya, dan guru menanyakan dan langsung siswa pun langsung menjawab seperti itu. Ya, jadi ada umpan balik di situ. Ya, ada respon. Ya, meskipun secara tidak langsung ya, artinya ya bisa misalkan melihat pertanyaannya, biasanya silakan kelompok ini kan itu saya jawab juga ya. Ya, itu mungkin dinilai dalam prosesnya nanti dia, dalam formatifnya nanti akan namanya begitu. Nanti pengajian mungkin ada pegang buku catatan gitu untuk menilai siapa yang aktif, siapa yang tidak. Oke, terima kasih Pak Wira. Oke, baik. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, sudah sangat jelas ya tadi yang disampaikan oleh perwakilan 2 kelompok mengenai bentuk-bentuk asesmen pada asesmen formatif maupun sumatif ya. Jadi betul tadi bahwa bentuk asesmen yang bisa kita lakukan baik dalam proses pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran itu bisa kita lakukan secara 2 bentuk. Yang pertama bisa bentuknya lisan, ya tentu ini mah berarti memang yang jenisnya tidak tertulis ya, bisa tes lisan ataupun presentasi, ada tadi produk, tanya jawab dan sebagainya. Nah, yang kedua itu bentuk asesmen yang memang tertulis. Berarti di sini anak mengandalkan bagaimana dia menuangkan jawaban-jawaban mereka kepada bentuk tulisan tadi, seperti itu ya. Nah, sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Nah, baik ya. Mungkin kita sampai pada akhir kegiatan kita hari ini ya. Mungkin penguatan yang saya mau sampaikan hanya tadi mereview bahwa jangan lupa bahwa kita sebagai pendidik tentu perlu melakukan yang namanya asesmen untuk memperbaiki bagaimana pembelajaran kita bisa dilakukan kepada anak dengan lebih baiknya. Ya, tentu jangan melupakan bahwa ketiga asesmen di sini kita harus lakukan baik dalam awal pembelajaran, dalam proses, maupun dalam akhir. Tetapi tadi kita dalam kurikulum baru tentu harus mengedepankan kepada pelaksanaan asesmen formatif, yaitu asesmen dalam proses pembelajaran ya. Jadi jangan hanya mengandalkan kepada nilai di akhir saja, nilai UTSK, nilai TAT, dan sebagainya. Tetapi kita harus mengedepankan kepada bagaimana siswa berproses dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, makanya di sini diperlukan bagaimana kita mengamati, mengobservasi siswa, dan sebagainya. Tentu di sini adalah diperlukan juga kepekaan kita akan kepedulian kita kepada peserta didik. Apakah kita memang betul-betul mengenal ataukah tidak, seperti itu. Nah, baik, untuk hari ini saya cukupkan. Nah, untuk di rumah ya, nanti untuk kegiatan yang mandiri, nah silakan Bapak Ibu, ini tugasnya individu, silakan rancang bagaimana asesmen formatif maupun sumatifnya. Jadi Bapak Ibu masing-masing membuat satu rancangan asesmen formatif, mangga bebas bentuknya seperti apa. Dan yang kedua, silakan membuat bentuk rancangan asesmen sumatif. Berarti ini untuk akhir pembelajaran ya. Nah, silakan dikerjakan secara mandiri, bisa diketik di Word ataupun di aplikasi lainnya. Nah, nanti langsung unggah di LMS masing-masing.
untuk deadline pengumpulannya jangan lupa besok pagi jam 7 ya, Bapak Ibu ya. Nah, mangga silakan dikerjakan. Dari tugas ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Itu dikirimnya ke bagian apa, Bu? Nanti di demonstrasi kontekstual, Bapak ya. Nanti di akun Oh, masuk LMS situ. masing-masing. Iya, masuk di sana ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, Bu. jika sudah Jelas. cukup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mangga untuk menutup kegiatan, saya kembalikan kepada Pak Wira. Mangga Pak Wira. Ya, terima kasih untuk kegiatan materi hari ini, yaitu Bumayang Ustasyani. Mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang disampaikan Bumayang dan bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing, sehingga tujuan pemerintah itu bisa tercapai. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan doa Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Mangga bisa. Oh, mau foto dulu? Foto ya sekali Foto dulu. ya. Ya, Ya, foto dulu ya. Oke, mangga Bapak Ibu bergaya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup? Sekali lagi. Oke. Baik, 1, 2, 3. Pak Wira nggak ada. Oke, sudah Bapak Ibu. Ya, Ya, makasih, Bu. Ya, mangga bisa meninggalkan sini ya.